Baik. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 6 Tebing Tinggi, yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Tebing Tinggi, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang berkenan hadir hari ini. Terima kasih kami ucapkan sudah ikut berpartisipasi dalam acara diseminasi kami terkait pengelolaan aset di SMP Negeri 6 Tebing Tinggi. Saya dan teman-teman dari CGP Angkatan 11 Sumatera Utara hari ini lagi memberikan oleh-oleh ke sekolah. Mudah-mudahan ini berdampak baik, begitu ya. Nah, timnya adalah saya, Nidya Putri Kristina Tambunan, bersama dengan dua rekan saya yang di ujung sana yang pakai kacamata, Ibu Limaya Simanjuntak, dan satu lagi Ibu Evana Dewi Sijabat. Kali ini yang kami bahas adalah 7 aset yang sebenarnya sudah ada, tapi sering dikecilkan oleh kita tentang pengelolaannya. Sebenarnya kita tahu beberapa hal tentang aset yang sudah ada di sekolah, namun belum terorganisir. Nah, hari ini kita akan sebutkan bersama-sama. Barangkali dengan menyebutkannya bersama-sama, kita bisa memasukkan aset-aset itu dalam pembelajaran kita, gitu. 7 asetnya, yang pertama ada aset fisik, ada aset manusia, ada aset alam, ada politik, agama dan budaya, finansial, dan terakhir sosial. Nanti secara bergilir akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya secara bergantian. Setiap satu aset nanti dijelaskan materinya, lalu dibantu oleh rekan saya kita menyebutkan apa saja yang termasuk dalam aset tersebut. Kemudian saya akan menulisnya sebagai notulensi di dinding sebelah sana. Lalu di akhir nanti salah seorang dari kita akan merefleksi, membaca saja hasil dari temuan kita terkait aset yang sudah kita sebutkan. Sesimpel itu. Sebelum kita mulai, ada pertanyaan tidak Bapak Ibu? Pas, baik. Untuk memulai acara ini lebih dahulu saya akan meminta salah satu dari kita, karena kebetulan ada Ibu Wakil di sini mewakili pihak sekolah untuk menyampaikan kata sambutan. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kita masih diberikan nikmat kesehatan dan keluangan waktu sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka diseminasi rekan kita CGP Angkatan 11 Kota Tebing Tinggi. Di sini saya mewakili Ibu Kepala Sekolah ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait tugas-tugas dari ibu-ibu CGP. Kita ketahui memang aset yang ada di sekolah kita ini, setiap sekolah memiliki asetnya masing-masing. Tinggal bagaimana kita selaku guru, selaku warga sekolah untuk memberdayakan aset-aset tersebut. Dan dengan adanya program pendidikan guru penggerak, terutama di modul 3.3 ini, kita harapkan kita mampu untuk memetakan aset-aset tersebut, kemudian dan kita gunakan untuk memaksimalkan kegiatan proses KBM kita di sekolah. Mari kita dukung, kita support untuk para rekan kita di sini untuk melaksanakan tugasnya sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan segala sesuatu dapat berjalan dengan lancar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita masuk saja materi. Kepada pemateri kami persilahkan. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih buat kesempatan pagi ini. Terima kasih buat Bu Lydia atas kesempatannya untuk menjelaskan tentang 7 aset. Nah, kita ketahui bahwa kita memiliki ke-7 aset di sekolah kita ini. Tinggal lagi kita menyadarinya dan menggunakannya untuk kebutuhan murid. Yang pertama itu ada aset modal manusia.
Nah, modal manusia ini merupakan di mana adanya sumber daya manusia yang berkualitas. Tentu saja ini menjadi investasi pada sumber daya manusia dan yang sangat penting berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan harga diri seseorang. Nah, kedua, pemetaan modal atau aset individu merupakan kegiatan menginventaris pengetahuan, kecerdasan dan keterampilan yang dimiliki setiap warganya dalam sebuah komunitas, atau dengan kata lain inventarisasi perorangan dapat dikelompokkan berdasarkan sesuatu yang berhubungan dengan hati, tangan, dan kepala. Selanjutnya adalah pendekatan lain mengelompokkan aset atau modal ini dengan melihat kecakapan seseorang yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Contohnya kecakapan memimpin sekelompok orang dan kecakapan seseorang berkomunikasi dengan berbagai kelompok, kecakapan yang berhubungan dengan kewirausahaan. Contohnya di sini adalah kecakapan dalam mengelola usaha, pemasaran yang negosiasi. Kecakapan yang berhubungan dengan seni dan budaya, contohnya kerajinan tangan, menari, bermain teater, dan bermain musik. Baik, untuk model manusia, kira-kira model manusia yang ada di sekolah ini, saya mohon bantuan dari ibu-ibu dan bapak-bapak untuk menjelaskan apa sih kira-kira model manusia yang ada di sekolah kita. Tenaga pendidik. Ya. Tenaga pendidik yaitu kita para guru di situ. Baik, terima kasih Bu Rizky. Nah, ya benar Ibu, model manusia itu ada tenaga pendidik, termasuk yang dikatakan guru. Ayo Ibu sekalian cantik. Siswa-siswi kita. Siswa-siswi kita, ya jadi siswa-siswi kita itu adalah modal ya, modal kita dari tambah siswa-siswi, bagaimana kita mengajarkan mereka. Ada lagi? Oke, Ibu Jina ini. Kepala sekolah. Kepala sekolah juga modal manusia ya, karena kalau tidak ada yang memimpin sekolah ini, bagaimana kita ya kan? Pasti perlu ada yang memimpin. Ya Pak Ari. Ada tenaga administrasi di sekolah juga krusial. Ya, benar ya Pak Ari, ini tata usaha ini merupakan tenaga administrasi yang krusial yang membantu kita di dalam menjalankan program-program kita. Ada lagi Bapak Ibu? Bu Rana? Orang tua siswa. Nah, terima kasih Bu Rana ya, orang tua siswa. Nah, orang tua siswa juga sebagai aset kita ya, karena orang tua siswa ini yang mendukung program kita yang di sekolah. Mereka yang melihat anak-anaknya di rumah dan membantu kita dalam membimbing murid-murid kita di sekolah ini. Ada lagi Bapak Ibu? Oke ya, tadi sudah kita sebutkan modal manusia. Sekarang kita masuk ke modal sosial. Ini aset kita juga. Modal sosial dimaknai sebagai norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga, juga unsur kepercayaan dan jaringan antara unsur yang ada di dalam komunitas atau masyarakat. Nah, ini juga dimaknai sebagai investasi yang berdampak pada bagaimana manusia, kelompok dan organisasi dalam komunitas hidup berdampingan. Contohnya adanya kepemimpinan, kerjasama, saling percaya, dan rasa memiliki masa depan yang sama. Nah, contoh-contoh yang termasuk dalam model sosial antara lain adalah asosiasi. Nah, jadi Bapak Ibu, kira-kira apalah model sosial yang ada di sekolah ini yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan murid? Silakan Bapak Ibu, ya Bu Marta. Contohnya mungkin di sekolah OSIS ya, OSIS anak-anak di sekolah. Baik Bu, terima kasih. Jadi OSIS itu merupakan model sosial. Ya Bu Rizky.
Kalau dari siswa ada OSIS, kita para guru ada komunitas belajar kita Bu, Kombel SMP Negeri 6 Tebing Tinggi. Ya Bu, baik Bu, benar Bu, Kombel komunitas belajar kita ada. Ini merupakan modal kita untuk mengembangkan diri kita supaya kebutuhan murid-murid kita itu bisa tercapai. Lanjut, ada lagi Bapak Ibu. Selain OSIS dan Kombel yang kita bentuk, oh ya Pak Ari. Ya kalau kita kebetulan ada tim media, jadi itu yang diolah sama tim podcast asosiasi. Terima kasih ya, benar sekali ya, di sekolah kita ini memang banyak kali yang bisa membantu kita untuk memenuhi kebutuhan murid. Jadi ada tim media, tim podcast kita. Nah ini menggali keterampilan bakat murid ya, sehingga murid-murid itu bisa menampilkan apa yang menjadi bakat mereka. Bahkan guru-gurunya juga bisa mengeksplorasi bakatnya ya, memberikan berita-berita yang terbaik, kabar-kabar baik yang membangkitkan motivasi bagi murid kita. Oke, terima kasih Pak Ari. Lanjut, ada lagi Bapak Ibu. Kira-kira modal sosial apa yang ada di sekolah kita ini? Ya, Bu Tika. Contoh modal sosial lainnya, misalnya koperasi SMP Negeri 6 juga saya rasa merupakan modal sosial bagi kita. Dan juga dan wanita SMP Negeri 6. Oke, itu aja dari saya. Baik Bu, terima kasih. Jadi di SMP Negeri 6 juga ada koperasi sebagai modal sosial dan Dharma Wanita. Di sini kita berkumpul untuk saling mengisi ya, saling memotivasi apa-apa saja yang perlu kita kembangkan di dalam diri kita sebagai wanita. Lanjut, ada lagi Bapak Ibu? Kira-kira Bu Rizky, ada lagi Bu Rizky? MGMP guru mata pelajaran Bu, mungkin bisa sebagai aset. Oh ini modal politik ya Bu? Itu tadi modal sosial yang tadi saya ini tambahin. Terima kasih MGMP ya, MGMP kita juga di sini sangat bagus ya, kompak untuk mempersiapkan ya bahan ajar untuk murid, bertukar pikiran bagaimana menghadapi murid-murid dan memenuhi kebutuhan mereka. Nah, saya rasa sudah ya Bapak Ibu, modal sosialnya kita masuk ke modal politik. Nah, modal politik ini tidak hanya dimaknai sebagai sebuah aktivitas demokratis dalam tataran politik praktis, tetapi merupakan kemampuan kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya di dalam unit sosial. Dan sebagai kendaraan dalam mencapai tujuan. Modal politik berkaitan dengan kekuasaan dan kebijakan. Jadi kebijakannya, modal politik juga menjadi sebuah instrumen melalui sumber daya manusia yang dapat mempengaruhi kebijakan untuk mencapai kepentingan. Selain itu, modal politik dapat bersifat struktural apabila merujuk pada atribut-atribut dalam sistem politik yang menjalankan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, modal politik sebagai salah satu aset sekolah dapat digunakan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, di sini kita akan mengecek dan lagi modal politik apa yang sudah kita gunakan di SMP Negeri 6 Tebing Tinggi. Baik Bapak Ibu, kami persilakan. Bu Cina. Modal kepemimpinan Bu. Ya, modal kepemimpinan. Jadi modal politik itu ada modal kepemimpinan, ada lagi Bapak Ibu, Pak Ari. Mungkin dengan modal berdemokrasi ya, anak-anak sudah kita ajarkan
berdemokrasi dalam pemilihan ketua OSIS. Terima kasih Pak Ari. Yang modal di OSIS itu ada pemilihan ketua OSIS ya, jadi demokrasi, bagaimana kita mengajarkan anak-anak untuk berdemokrasi, untuk bertanggung jawab atas pilihannya dan mereka bebas, dan sehingga tidak ada siapapun yang terpilih itu menjadi merupakan hasil mufakat, hasil musyawarah, hasil pilihan semua orang. Oke, terima kasih Pak Ari. Ada lagi? Model politik yang lain? Ada? Oke, kita lanjut. Nah, ini model agama dan budaya. Ini banyak sekali di sini ya. Nah, agama merupakan suatu sistem berperilaku yang mendasar dan berfungsi untuk mengintegrasikan perilaku individu di dalam sebuah komunitas, baik perilaku lahiriah maupun simbolik. Agama menuntut terbentuknya moral sosial yang bukan hanya kepercayaan, tetapi juga perilaku atau amalan. Yang kedua, kebudayaan merujuk pada hasil cinta dan karya manusia yang unik yang lahir dari serangkaian ide, gagasan, norma, perilaku, serta benda. Modal budaya dijelaskan dari 3 hal, yaitu keadaan yang melekat dan mewujud seperti nilai dan tradisi yang dianut dan berkembang dalam masyarakat. Keadaan konkret hasil cipta dan karya seperti lukisan, buku, mesin, kerajinan tangan, dan semua benda yang dihasilkan oleh manusia sebagai bentuk kreativitas dan sebuah bentuk yang dapat dipelajari melalui kualifikasi akademik, yaitu sekolah. Yang ketiga, identifikasi dan pemetaan modal budaya dan agama merupakan langkah yang sangat penting untuk melihat keberadaan kegiatan dan ritual kebudayaan dan keagamaan dalam suatu komunitas, termasuk kelembagaan dan tokoh-tokoh penting yang berperan langsung atau tidak langsung di dalamnya. Nah, inilah modal agama dan budaya. Mari kita simpulkan modal agama dan budaya yang sudah kita gunakan di SMP Negeri 6 Tebing Tinggi atau yang akan kita gunakan. Oke, Bu Ratna. Kalau modal agama yang sudah dilaksanakan di sekolah, yaitu setiap hari Jumatnya sekolah kita ada yang namanya program melaksanakan sholat duha berjamaah. Dan yang untuk beragama Kristen ada juga ibadahnya di ruang multimedia dan kebaktian. Baik, terima kasih Bu Ratna. Benar ya, kita sudah mengadakan, ada yang Muslim itu sholat duha dan yang Kristen ada kebaktian di Jumat pagi. Itu adalah modal agama yang sudah kita gunakan di sekolah ini. Ada lagi Bapak Ibu? Iya. Kebiasaan yang kita sudah terapkan selalu ada membiasakan anak-anak kita untuk berdoa sebelum memulai pembelajaran dan sesudah pembelajaran. Itu modal agama ya, modal agama di mana kita mempersilahkan anak-anak untuk membuka pembelajaran dengan doa dan mengakhirinya dengan doa. Baik, terima kasih Bu Rizky. Ada lagi Bapak Ibu modal agama dan budaya yang sudah atau yang akan kita gunakan, yang bisa kita gunakan. Ini apa ya, calon pengantin baru ya. Jadi sebelum dia cuti ya Bu, melaksanakan hari-hari besar keagamaan seperti Maulid Nabi, kalau agama Kristiani hari Paskah dan lain-lain. Terima kasih Bu, tidak benar ya. Jadi kita di sekolah ini merayakan hari besar agama, di mana kalau yang Muslim Maulid Nabi ya, yang Kristen itu Paskah atau perayaan Natal, dan kita di sini juga menggunakan bekerjasama dengan para tokoh-tokoh agama ya, menggunakan masjid dan gereja. Jadi di sini
kita mempunyai modal yang cukup kuat untuk meyakini agama kita masing-masing di sekolah ini. Terima kasih Bapak Ibu. Ada lagi kira-kira untuk budayanya? Oke, untuk budayanya Ibu Rizky. Kalau untuk modal budaya yang sudah kita terapkan itu sudah 2 tahun ini kita melaksanakan kegiatan punggahan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Di situ kita menjalin kebersamaan di semua agama, kita laksanakan dengan baik. Baik, terima kasih Bu Rizky. Ya, jadi kita mengadakan acara punggahan ya. Jadi di sini budayanya makan bersama-sama membentuk satu kesatuan sehingga kita lebih erat lagi hubungannya di keluarga besar SMP Negeri 6 Tebing Tinggi. Terima kasih Bu Rizky. Ini dari Bu Etika, jangan sampai nggak bicara. Tidak pulang. Di mana sekolah kita setiap hari Selasa mengadakan pentas seni. Ya, jadi anak-anak disuruh ada yang menari, drama, puisi dan lain sebagainya. Oke, baik, terima kasih Bu Etika. Jadi ada pelestarian budaya ya. Di sini menjadi modal kita, di mana modal budaya, di mana anak-anak itu mengembangkan bakatnya, mengembangkan budaya melalui bakatnya. Jadi ada tarian, puisi, sesuai ada budaya yang ada di Indonesia. Kira-kira ada lagi Bapak Ibu? Pas, jadi tadi sudah kita buat modal agama dan budaya. Kita akan lanjutkan ke modal fisik. Nah, modal fisik ini terdiri atas 2 kelompok utama, yaitu bisa berupa bangunan, di mana bangunan ini digunakan kelas atau lokasi melakukan proses pembelajaran, laboratorium, pertemuan ataupun pelatihan. Yang kedua itu ada infrastruktur atau sarana prasarana, mulai dari saluran pembuangan, sistem air, mesin, jalan, jalur komunikasi, sarana pendukung pembelajaran, alat transportasi dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu, ini adalah model fisik kira-kira yang sudah ada di SMP Negeri 6 ini. Yang akan kita gunakan itu apa ya? Yang telah kita gunakan. Atau nanti ada program baru, Bu, sarana prasarana, ya kan? Mana tahu ada model fisik yang baru yang akan datang. Nah, ini waktu yang masih jadi rahasianya pejabat penting, ya kan? Bu Rizky dulu ya berkaitan. Sehubungan dengan sarana dan prasarana, dari segi bangunan, sekolah kita sudah memiliki 19 ruang kelas yang aktif digunakan. Kemudian laboratorium juga kita punya laboratorium multimedia, lab komputer sebanyak 2 ruangan, lab IPA itu ada, kemudian aula yang disediakan untuk kegiatan pertemuan kita. Di samping itu kita juga memiliki gedung ataupun ruangan kantor, jelas kantor guru, kantor tata usaha, kantor kepala sekolah. Dan dari segi kesehatan kita juga sudah memiliki UKS, unit kesehatan sekolah. Kemudian yang paling tambahan terbaru adalah kita sudah menyediakan ruangan untuk sarana podcast kita, itu khusus kita fasilitasi. Kemudian sarana dan prasarananya juga sudah mulai dipenuhi. Itu saja kalau untuk dari segi bangunan, Bu. Kalau untuk kedepannya mungkin ada pemugaran saja, Bu, pemeliharaan dan pemugaran itu nanti ruang BP direncanakan dalam tahun ini. Dan ini juga lagi diproses pembangunan sarana pagar keliling kita yang sebelumnya sudah roboh akibat bencana banjir. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih Bu. Kan kalau wakil kepala sekolah sana lengkap ya kan? Udah ya kan? Lengkap kali ya, namanya nggak salah pilih tadi. Sudah pas sekali, lengkap dari beberapa ruangan yang bisa kita gunakan ini untuk kebutuhan murid kita ya. Jadi secara fisik kita ini sudah sangat baik.
Nah, tinggal lagi bagaimana kami seperti kata Bu sekitar bagaimana pemugarannya, bagaimana kita mampu memelihara yang sudah ada sehingga ini menjadi tempat kita untuk menjalankan tugas kita dan anak-anak mendapatkan hal yang penting bagi kehidupannya. Nah, terima kasih Bu Rizky. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya Ibu Imaya Simanjuntak SPD. Terima kasih. Oke, sudah 5 aset yang dimiliki oleh sekolah. Sekarang kita ke aset yang ke-6 ya. Yang ke-6 itu modal lingkungan alam, yaitu bisa berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya kelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Modal lingkungan terdiri dari bumi, udara yang bersih, laut, taman, danau, sungai, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Kemudian tanah untuk berkebun, danau atau empang untuk beternak, semua hasil dari pohon seperti kayu, buah, bambu, atau material bangunan yang bisa digunakan kembali. Jadi sekolah kita salah satu sekolah yang sangat luas ya Bapak Ibu. Jadi lingkungan alam ini bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran di sekolah kita. Nah Bapak Ibu, adakah yang bisa menyebutkan di antara kita kira-kira lingkungan alam kita ini apa yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran ini sesuai dengan penjelasan itu? Ada Bapak Ibu? Lingkungan, oke Bu Ratna. Jadi di sekolah kita ini sudah membiasakan untuk lingkungan yang lapangannya tidak terpakai itu dipakai untuk menanam tanaman obat ya, tanaman toga. Dan tanaman toga itu bisa dijadikan juga untuk proses belajar siswa, menjelaskan juga apa sih manfaat dari yang dilakukan, terus apa yang manfaat dari yang ditanam. Kemudian untuk dari segi pembelajaran juga bisa masuk di dalam dunia ilmu pengetahuan alam IPA. Ya, terima kasih. Toga ya, toga tanaman obat keluarga, benar ya. Ada beberapa di belakang, ada juga di depan ya, lapangan atau lingkungan alam kita ini dimanfaatkan untuk toga. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, Bu Etika. Untuk lingkungan kita ada beberapa tempat yang seperti misalnya joglo dibuat untuk siswa ketika berkumpul untuk tempat berdiskusi, bercengkrama atau lain sebagainya, terutama mengenai tentang pelajaran. Joglo, sekolah kita luar biasa ya. Kita memiliki joglo yang tidak dimiliki oleh sekolah lainnya. Dimanfaatkan joglonya untuk kegiatan diskusi. Ada lagi Bapak Ibu, lingkungan alam apa lagi yang kita manfaatkan? Oke, Pak Ari. Ya, ini merupakan salah satu proyek P5 yang sedang lagi berjalan pemanfaatan lingkungan. Kita tanam hidroponik. Jadi kita menanam sayuran di sekitaran lingkungan sekolah. Sayuran ada kangkung, kemudian sawi dan bayam seperti itu. Dan mungkin nanti hasilnya bisa dijadikan modal untuk siswa berwirausaha dari hasil panennya seperti itu. Iya, saking luasnya lagi sekolah kita menyediakannya apa? Menanam sayur-sayuran ya, dimanfaatkan untuk menanam sayur-sayuran. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Oke, Ibu Marta. Mungkin yang bisa kita lihat ya, di samping joglo ada lapangan voli untuk olahraga dan lapangan rumput ini untuk lapangan sepak bola untuk olahraga anak-anak, mungkin itu ya, lapangan voli dan lapangan. Ada lapangan voli dan lapangan untuk sepak bola. Tapi kita bahas sebentar, apakah itu masuk ke lingkungan atau ke fisik ya? Lingkungan, kan lingkungan alam ya. Bolehkah itu kita masukkan atau itu lebih ke fisik? Lebih ke fisik itu ya. Modal lingkungan terdiri dari bumi, udara yang bersih, laut, taman, danau, sungai, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Pohon seperti kayu, buah, bambu, material bangunan. Nah, coba apa?
Apa yang tumbuh? Mungkin lebih ke fisik ya Bu ya? Oke, lebih ke fisik. Lebih ke fisik. Memilih rumput. Rumput digunakan ke pembelajaran. Sepertinya lebih ke fisik ya Bu, lebih ke fisik Bu ya. Ya. Tapi tadi jadi terbuka ya. Tadi tidak dimasukkan ke fisik. Lapangan itu ya. Iya, ada jadi. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, Bu Kiki. Lingkungan alam, kebetulan sekolah kita memiliki banyak pohon-pohon rindang ya Bu. Itu bisa kita jadikan sebagai sarana untuk kegiatan pembelajaran di luar kelas. Selain itu juga jika pohonnya sudah cukup umur, itu bisa kita kelola untuk menambah pendapatan sekolah. Dan terutama nih ada bambu, pohon bambu di depan sekolah kita itu amat sangat bermanfaat, terutama untuk pemasangan ataupun atribut seperti umbul-umbul sekolah. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh keluar, kita bisa memanfaatkan lingkungan alam kita dengan pepohonan tersebut. Iya, pepohonan ya, benar ya. Anak-anak sering kita suruh di bawah pohon, DPR di bawah pohon rindang, mereka belajar ya. Juga ada bambu tadi dimanfaatkan untuk memasang umbul-umbul, karena sekolah kita sekolah yang sering dipakai gitu ya. Oke, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah cukup? Iya. Kita lanjut ke aset berikutnya. Ya, yang berikutnya adalah modal finansial. Dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Yang kedua, modal finansial termasuk tabungan, hutang, investasi, pengurangan dan pendapatan pajak, hibah, gaji, serta sumber pendapatan internal dan eksternal. Yang ketiga, modal finansial juga termasuk pengetahuan tentang bagaimana menanam dan menjual sayur di pasar, bagaimana menghasilkan uang dan membuat produk-produk yang bisa dijual, bagaimana menjalankan usaha kecil, bagaimana memperbaiki cara penjualan menjadi lebih baik, dan juga bagaimana melakukan pembukuan. Nah, finansial, keuangan. Apa contohnya Bapak Ibu yang ada di sekolah kita? Kira-kira yang berhubungan dengan finansial, ada yang bisa menyebutkan? Bagian sosial saya rasa STM, karena kita ada bagian sosial ketika teman kita sakit atau meninggal dan sebagainya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Etika. Tim sosial ya, masih berhubungan dengan keuangan atau STM. Ada lagi Bapak Ibu? Ini sebenarnya dikembalikan kepada kesepakatan kelas. Biasanya tuh ada beberapa kelas kita yang membuat uang kas di kelasnya ataupun uang tabungan. Jadi dikembalikan, memang keputusan berdasarkan kesepakatan kelas seperti itu. Bukan berarti jadi sebuah kewajiban ya Buki, tapi memang ada gitu kan, dijadikan jadi uang kas atau tabungan. Ada lagi Bapak Ibu? Apa ya finansial yang berhubungan dengan finansial di sekolah? Jadi kan setiap kelas itu kan ada tanaman toganya. Jadi kalau udah panen itu, misalkan tanaman serai atau lengkuas, biasanya siswa itu memanen dan kemudian dijualkan. Uangnya itu kadang untuk makan bersama anak-anak dan kadang juga dimasukkan ke dalam uang kas. Tanaman toga tadi ya, ada togenya, kita panggil kemari, tanaman toga dia angkut, dijual, uangnya masuk. Kemana uangnya? Bukan ke kantong guru ya, digunakan untuk ya pemanfaatan ya pembelajaran di sekolah. Apalagi Bapak Ibu? Serta yang paling utama adalah sumber dana bos. Iya betul. Oh iya, itu kelupaan, dana bos ya, dana bos ya, yang kita ketahui bersama kemana pemanfaatannya ya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Apalagi ya? Apalagi Bapak Ibu? Oke, Pak Ari silahkan. Iya, di sekitar lingkungan kita juga ada pepohonan sawit ya Bu. Dan biasanya setiap bulan ada yang masak dan hasilnya itu bisa jadi uang masuk ke sekolah gitu ketika panen.
Kembali lagi saya menegaskan, saking luasnya SMP 6 punya lahan sawit. Lahan sawitnya kalau panen, dipanen, dijual, masuk untuk dana sekolah, bukan dana untuk pribadi ya. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi? APBD? Dana alokasi khusus bisa. Dana alokasi khusus. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Habis? Oke, sudah ya. Jadi ada 7 aset yang dimiliki sekolah yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran di sekolah kita. Ada manusia, sosial, politik, agama, budaya, fisik, lingkungan, dan finansial. Oke, ya. Oke, Bapak Ibu, kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah membantu kami memetakan. Nah, saat ini kita sampai kepada segmen terakhir. Kita merefleksi saja. Saya ingin Bapak Ibu berbagi pengalaman setelah mengikuti kegiatan ini. Apa yang bisa Bapak Ibu bagi, begitu ya? Salah seorang atau masing-masing dari kita berbicara itu lebih baik. Kita mulai dari mana? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Saya gilir mikrofonnya. Oh, Pak Ari dulu katanya. Man first, not ladies first. Man first ya. Ya karena sasada. Ya, nggak apa-apa ya Pak. Baik, saya gilir dari Pak Ari, silakan. Oke, terima kasih kepada Ibu Nadia. Di sini saya ingin merefleksi dari hasil pertemuan pada pagi hari ini, bahwasanya dari hasil pertemuan di ruangan ini saya mendapatkan ilmu baru, bahwasanya ternyata banyak modal yang bisa kita manfaatkan untuk keberlangsungan pembelajaran di sekolah kita ini. Mudah-mudahan dari modal-modal yang sudah kita petakan dapat lebih terbuka lagi, dan intinya ingin memajukan pendidikan khususnya di sekolah GTS SMP Negeri 6 Kota Tebing Tinggi. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu India. Sama ya seperti yang dibilang Pak Ari tadi, ya, mendapat pembelajaran yang baru, memilah-milah modal yang ada terutama di sekolah untuk kegiatan pembelajaran. Mudah-mudahan menjadi yang terbaik untuk sekolah kita. Terima kasih. Ya, mungkin ya tambahan juga ya, kami juga boleh bersyukur ya, kami yang dipanggil di sini ya, mana sebagai mungkin kami sudah dapat banyak pembelajaran ya, ada 7 modal untuk yang bisa kami ketahui hingga pada saat ini. Biarlah melalui pembelajaran dari para guru penggerak ini bisa mendorong kami juga untuk bisa menjadi guru penggerak ke depannya. Semangat Bari. Ini dari kelompok ini mau perwakilan saja atau kita gilir? Mau perwakilan saja kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah, kami persilahkan. Baik, refleksi kegiatan yang saya dapatkan dari hari ini adalah jika kita awal mula kalau kita berbicara mengenai aset gitu ya Bu, otak langsung ke arah nominal rupiah, kemudian ada bentuk barangnya, nyata wujudnya, itulah aset seperti itu kan. Dan ternyata di suatu instansi yaitu lembaga pendidikan khususnya sekolah, bahwasannya aset itu bisa kita petakan menjadi 7 aset, dan manusia itu merupakan aset utama juga, ternyata seperti itu. Jadi menurut saya pribadi, dengan saya mengikuti kegiatan diseminasi ini, saya lebih paham tentang pemberdayaan aset yang dimiliki suatu sekolah. Terima kasih Ibu. Baik, sudah refleksi. Ada lagi yang mau ditanyakan dari kita? Pas?
Baik, saya bacakan kesimpulan sebagai moderator hari ini. Pengelolaan aset atau modal yang dimiliki di SMP Negeri 6 Tebing Tinggi ini perlu dilakukan agar dapat mengidentifikasi, mengukur, menjaga, dan memanfaatkan aset tersebut secara efektif dan efisien. Sekian dari kami, terima kasih sudah bergabung. Tepuk tangan untuk kita semua.